Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah sikap lepas bebas yang menyelamatkan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya masih ingat ketika pandemi COVID-19 yang lalu, ya jadi ketika zaman pandemi penyakit COVID-19 merajalela di Indonesia, saya masih ingat ketika itu banyak sekali orang Indonesia, masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang melakukan bunuh diri. Rupanya mereka tidak kuat, mereka tidak tahan melihat kenyataan bahwa di masa pandemi harta kekayaan mereka menurun, harta kekayaan mereka hilang, dan juga usaha mereka bangkrut dan lain sebagainya. Intinya di masa pandemi banyak orang yang kehilangan harta bendanya. Dan rupanya banyak orang yang tidak kuat, tidak tahan, dan tidak sama sekali tidak memprediksi hal-hal seperti itu terjadi di dalam hidupnya, yaitu kehilangan harta benda dalam jumlah yang sangat besar. Dan karena mereka tidak siap dan tidak memiliki iman yang kuat, maka mereka pun memilih jalan yang sungguh sangat kita sayangkan, yaitu bunuh diri. Tidak sedikit juga umat Katolik yang melakukannya. Semuanya terjadi karena orang tidak punya persiapan batin, orang tidak sungguh-sungguh tidak mempersiapkan diri untuk mengalami hal-hal tersebut, yaitu kehilangan harta benda. Padahal dalam budaya kita sering mendengar bahwa hidup manusia itu bagaikan roda pedati. Kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah. Itulah hidup manusia. Tetapi mungkin karena banyak orang tidak suka merenung, tidak suka berefleksi, akhirnya mereka tidak siap. Mereka tidak bisa terima. Mengapa saya yang dulunya kaya raya, berharta banyak, tiba-tiba harta benda saya harus hilang lenyap karena pandemi COVID-19. Nah, inilah Bapak Ibu saudara-saudari, sesuatu yang sangat merugikan hidup kita ketika kita tidak bersikap lepas bebas. Orang yang memiliki sikap lepas bebas meskipun pada waktu pandemi mereka kehilangan hartanya, kehilangan harta bendanya, mereka cepat bisa bangkit kembali, atau istilah anak muda sekarang itu cepat move on. Meskipun hartanya habis karena pandemi, mereka bisa cepat move on, bangkit kembali dan menata hidupnya kembali sehingga bisa survive melewati masa pandemi itu. Tetapi orang yang begitu terbelenggu, begitu terikat dengan harta benda yang mereka miliki, mereka sungguh-sungguh sulit untuk menerima kenyataan bahwa harta bendanya harus dilepaskan karena pandemi COVID-19. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang seorang pemuda yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan Tuhan Yesus pun menjawab pertanyaannya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru,
Semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Sesungguhnya kata-kata Tuhan Yesus ini ya, yang meminta pemuda ini untuk menjual seluruh harta miliknya, lalu hasilnya diberikan kepada orang miskin, adalah sebuah tantangan untuk bersikap lepas bebas. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya ya ingin menantang, ya, ingin menguji kemampuan pemuda ini untuk bersikap lepas bebas. Tapi rupanya pemuda ini gagal, ya. Dia tidak siap untuk bersikap lepas bebas terhadap harta duniawi yang ia miliki, harta benda yang dia miliki, ya. Dan dikatakan di dalam Injil, pemuda ini akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus dengan muka yang muram dan tidak mau lagi berjumpa dengan Tuhan Yesus karena tantangan yang begitu berat. Ya, sebenarnya Tuhan Yesus ini hanya mau menguji ya iman dari pemuda ini. Ya. Ternyata dia begitu terbelenggu, begitu terikat dengan harta bendanya dan tidak mampu bersikap lepas bebas, dan dia memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ya sungguh sayang sekali ya pemuda ini, karena ketidakmampuannya untuk lepas bebas dari harta benda yang dia miliki, akhirnya dia pun tidak menemukan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan dalam kalimat penutupnya, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus bersabda, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari, muncul pertanyaan ya di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu saudara-saudari, kok sepertinya Tuhan Yesus ini benci dengan orang kaya ya. Kok sepertinya Tuhan Yesus ini dengan mengatakan demikian ya, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah ya. Sepertinya kok Tuhan Yesus tidak suka ya dengan orang kaya, atau benci ya dengan orang kaya dan lebih menyukai orang miskin ya. Apakah benar demikian? Tentu saja tidak, Bapak Ibu saudara-saudari. Tuhan Yesus mencintai semua orang ya. Tuhan Yesus tidak peduli apakah orang ini kaya atau miskin. Tuhan Yesus mencintai semua orang. Hanya saja dengan bersabda demikian, Tuhan Yesus mengharapkan kepada kita semua untuk mampu bersikap lepas bebas dari segala harta benda yang kita miliki, dan jangan sampai hidup kita ini dibelenggu, diikat ya, oleh harta duniawi, oleh harta benda yang kita miliki, sehingga akhirnya kita tidak mampu memandang wajah Allah yang menyelamatkan ya. Contohnya yaitu tadi ya, di masa pandemi banyak sekali orang Katolik yang memutuskan untuk bunuh diri karena tidak mampu lepas bebas dari harta bendanya yang lenyap karena pandemi. Juga pemuda yang diceritakan di dalam Injil juga akhirnya dia tidak mampu memperoleh keselamatan karena hatinya yang begitu terikat, begitu terbelenggu kepada harta bendanya yang berlimpah-limpah itu. Semoga Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua mampu bersikap lepas bebas dari harta benda yang kita miliki saat ini ya. Mungkin kita ini orang yang kaya raya ya, ataukah kita ini orang yang miskin ya, Tuhan Yesus tidak peduli ya. Tuhan Yesus ingin supaya kita hanya terikat kepada Tuhan ya, dan jangan sampai terikat pada harta benda yang kita miliki. Karena kalau kita terikat pada harta benda yang kita miliki, kita tidak akan mampu memandang wajah Allah, dan kita juga tidak akan mampu sampai pada keselamatan yang ditawarkannya. Tuhan memberkati.